Terima kasih masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama Pak Miko dan juga Kang Bima. Saya mau ke Kang Bima. Kang, tadi kita berbincang dengan Pak Miko yang hitung-hitungannya kemungkinan nanti kalau sudah ada 100 juta dosis yang disuntikan kepada masyarakat, mungkin kita sudah bisa merasakan efeknya lah dari penurunan kasus sendiri. Nah, pemerintah Kota Bogor sendiri apa program-program yang dipersiapkan untuk bisa ikut memulihkan pandemi maupun juga sektor-sektor yang terdampak, salah satunya sektor ekonomi? Kuncinya adalah di protokol kesehatan. Jadi kita ini kan fokus pada aspek wisata alam, tematik. Kita mengkoordinasikan ya beberapa titik yang memang bisa dijadikan tumpuan untuk pemulihan ekonomi. Orang bisa naik sepeda, orang bisa trekking, orang bisa hiking di situ. Nah, tapi memang kuncinya adalah di titik-titik itu harus paham tentang protokol kesehatan. Nah, selama ini Seperti yang kami sudah lakukan ada. sekarang ya, berarti ya? Iya, selama ini sudah ada pelatihan protokol kesehatan itu sebagai bagian dari program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Ini kita kerjasama dengan hotel-hotel ya, dan juga dengan penyelenggara kepariwisataan di daerah-daerah. Dan kita berharap sebetulnya nanti pun mereka bisa diprioritaskan untuk penerima vaksin karena mereka juga tulang punggung untuk bangkitnya perekonomian. Mhm. Berarti kemungkinan bisa atau akan diusulkan untuk ketika setelah tenaga medis tentunya, terus Ya. kalangan yang rentan terhadap virus corona, baru setelah itu dimungkinkan usulan untuk Ya. kemudian pelaku usaha wisata, karena di sana potensinya memang wisata ya Kang Bima? Betul, kalau dalam dunia wisata ini kan kata kuncinya adalah trust ya, percaya. Kalau wisatawan merasa percaya, merasa aman, maka mereka akan datang gitu. Jadi ini bagian dari pemulihan ekonomi itu saya kira, memprioritaskan penerima vaksin bagi insan wisata. Mhm. Kalau proporsi jatah vaksin sendiri untuk di Bogor dengan kebutuhan real di Kota Bogor sendiri bagaimana Kang Bima saat ini? Usia produktif di Kota Bogor itu sekitar 650.000. Jadi kita targetnya 20% dulu atau sekitar 160.000. Nah, tapi saat ini masih terkendala untuk teknologi informasinya. Mudah-mudahan bisa diakselerasikan. Mhm. Pak Miko melihat tadi mappingnya dengan yang tadi disebutkan oleh Kang Bima sendiri, proporsi yang didapatkan oleh Kota Bogor dengan kondisi Bogor saat ini, Anda melihat sudah tepat? Ya, jadi Kota Bogor itu penduduknya 1 jutaan gitu. Jadi kalau bicara Bogor itu mudah. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu 270 juta penduduk Indonesia. Jadi pemerintah harusnya memprioritaskan penduduk yang benar-benar berisiko dan memprioritaskan provinsi atau kabupaten kota yang tinggi begitu. Oke. Yang tinggi dulu, jadi kalau itu sudah tinggi maka terjadi penurunan kasus COVID di Indonesia dan bermakna begitu. Jadi jangan diprioritaskan merata begitu, tapi yang tinggi tidak mendapat yang proporsional begitu. Jadi Berarti jumlah vaksin harusnya disesuaikan dengan zona risiko daerah masing-masing? proporsional. Jadi bukan berarti bahwa yang Oke. kecil begitu prevalensinya kemudian mendapat kecil, tapi dia mendapat proporsional sesuai jumlah kasus begitu, Mbak. Pak Miko, pemahaman seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dengan kondisi sekarang atau beberapa waktu ke depan sebagian sudah divaksinasi, sebagian lagi belum, agar tidak ada yang salah paham dengan kondisi sekarang ini dengan program vaksinasi ini? Ya, jadi program vaksinasi pasti akan memberikan imunitas kepada individu yang divaksin. Jadi itu pasti. Jadi jangan mengharapkan sekali pada herd immunity. Jadi pemerintah harus menjalankan program-program penanggulangan COVID-19, baik itu protokol kesehatan, tes, kemudian tadi Pak Wali Kota menyebutkan tes, kemudian isolasi, kemudian karantina. Kalau di daerah-daerah wabah yang mungkin masih tinggi, tetap dilakukan PSBB begitu. Sampai kasusnya turun menjadi endemis. Jadi kalau sekarang provinsi banyak yang masih kondisi wabah, gitu, kemudian harus diturunkan menjadi endemis. Dan endemis itu harus menjadi target pemerintah kita begitu, Mbak. Nah, masyarakat ini masalahnya pada masyarakat umum gitu. Kalau masyarakat sekarang sih frontline petugas kesehatan aman, kemudian frontline non petugas kesehatan itu aman buat saya.
Kemudian kalau sudah menjangkau masyarakat, ini menurut saya tantangan yang terbesar. Karena beragam masyarakatnya, dia harus diberikan pengertian yang benar tentang vaksin, begitu paling tidak memberikan kekebalan terhadap individu yang divaksin. Kemudian kita kalau dikasih vaksin, menurut saya sih adalah kita jadi double proteksi oleh masker, kemudian proteksi dalam tubuh sendiri. Jadi dalam tubuh itu kita punya antibodi paling tidak. Kemudian pakai masker itu akan lebih aman. Jadi selama program vaksinasi ini harus tetap dengan protokol kesehatan 3M itu ya. Kang Bima, bagaimana Pemda sendiri menarasikan hal ini untuk dimengerti oleh masyarakat di sana? Kita masuk melalui berbagai macam kanal sebetulnya. Bisa melalui media, sosial media, kemudian untuk di daratnya ya, kita melalui jalur-jalur aspek pemerintahan, dinas kesehatan, FKUB, forum beragama, segala macam gitu. Itu kita maksimalkan gitu. Tapi saya kira yang sangat penting sekarang memang konsistensi dari para pengemban amanah ini. Ya, saya selalu tekankan kepada dinas-dinas, kepada semua puskesmas, kepolisian, teman-teman Forkopimda untuk terus menyadarkan warga ya bahwa situasinya masih jauh dari aman, kira-kira gitu. Ada program-program apa saja Kang Bima untuk bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, mungkin dengan hidup sehat, salah satu mungkin dengan program olahraga seperti yang Kang Bima lakukan saat ini? Olahraga kita kampanyekan ya, tetapi kita harus hati-hati karena harus dilakukan juga sesuai dengan protokol kesehatan ya, yang aman gitu. Jadi tetap menggunakan masker, berjaga jarak seperti naik sepeda. Ya, kalau rame-rame ya tetap harus pakai masker. Ya, tapi kalau sedikit ya jaga jarak ya boleh, apalagi kalau dengan kecepatan gitu. Jadi tidak mudah memang, kita juga menggandeng komunitas-komunitas. Bahkan kemarin kita membuat satu event khusus untuk melakukan pelatihan, melakukan simulasi kalau sepeda bagaimana, kalau trekking bagaimana protokol kesehatannya. Karena memang harus dicoba, harus disimulasikan semua. Dan respons masyarakat seperti apa Kang Bima? Beragam lah ya, ada yang memilih untuk aman berolahraga di rumah, di lingkungan sendiri, ada yang ingin rame-rame, ada juga yang nggak sadar gitu, jadi masih tetap sepeda banyakan, masih tetap lari berkelompok gitu. Jadi ini memang membutuhkan konsistensi untuk pengawasan dan edukasi. Ya, Pol PP juga saya tempatkan di beberapa titik untuk memastikan mereka semua taat pada protokol kesehatan, karena kadang-kadang ini semangat olahraganya tinggi, tapi protokol kesehatannya cuek gitu. Jadi yang tadinya harusnya sehat malah jadi sakit begitu ya Kang? Ya, yang bahaya itu kan nongkrong-nongkrongnya. Begitu saya olahraga, nongkrong, ngumpul di warung, ketawa-ketawa, buka masker. Nah itu yang paling berbahaya. Nah ini yang coba kita awasi juga. Jadi Pak Miko, kapan sebenarnya menurut Anda geliat upaya pemulihan dari pandemi maupun juga sektor-sektor yang terdampak, salah satunya sektor ekonomi, bisa mulai dilakukan? Apakah dari mulai sekarang, kloter pertama, atau kita tunggu kloter kedua, atau kapan? Ya, jadi program vaksinasi di Indonesia itu sampai Desember 2021. Tapi kan pemerintah mengagendakan program vaksinasi ini 15 bulan begitu. Jadi lebih dari 1 tahun. Jadi akan sampai bulan Februari 2022. Jadi itu karena besarnya yang disuntik atau besarnya orang yang divaksinasi, maka itu memerlukan waktu yang begitu banyak begitu, 15 bulan. Walaupun Presiden meminta itu harus kurang dari 12 bulan begitu. Jadi menurut saya program vaksinasi termin pertama ini 15 bulan itu tidak akan mengurangi drastis begitu sampai 0 begitu. Tidak akan begitu. Kasusnya pasti masih ada. Saya harapkan dengan 15 bulan program vaksinasi ini, kasusnya di Indonesia dari wabah menjadi endemis saja. Jadi menjadi endemis artinya kasusnya akan minimal, tapi kemudian dia menetap selama 2 minggu. Tapi artinya kasus itu turun minimal melalui program dua hal. Satu, vaksinasi. 2, ada program penanggulangan COVID secara bersamaan dilakukan. Jadi kita tidak lepas dari protokol kesehatan. Kita tidak lepas dari upaya-upaya penanggulangan COVID. Baik itu tesnya ditingkatkan, kemudian isolasinya tetap dilakukan,
tapi isolasinya akan lebih gampang karena kasusnya akan menurun pada bulan Juni. Nah, kemudian itu mungkin akan 2 kali. Jadi kalau 2 kali itu akan 2002 diulang lagi begitu karena vaksin ini memerlukan waktu yang atau bisa memberikan imunitas yang tidak lama begitu. 1 tahun lah kira-kira dari 1 tahun diulang lagi dan kemudian harapan saya tahun kedua mungkin akan mulai menghilang. Jadi ekonomi akan menggeliat di awal tahun, di akhir tahun, di Desember 2021 akan menggeliat pelan-pelan, artinya vaksinasi dan protokol kesehatan dilakukan juga begitu. Bisa bergerak dari akhir tahun ini berarti ya Pak Miko? Mulai bergerak gitu. Tapi kalau mau maksimal ya tahun 2022 begitu. Baik, kalau dari Kang Bima sendiri, Kang Bima, bagaimana optimisme dari kepala daerah sendiri dengan program vaksinasi menuju herd immunity ini? Ya, kami kebetulan dibantu juga oleh Pak Miko untuk melakukan simulasi ya dengan memprediksi tren yang ada. Jadi kalau kajiannya Pak Miko dan teman-teman epidemiolog ini, Desember ini masih puncak ya, bisa ada sekitar 11.000 akumulasi kasus gitu, dengan asumsi 80% efektivitas dari vaksin gitu. Dan kita melihat memang kita harus tetap fokus kepada testing, treatment, dan tracing tadi, penguatan di situ. Sembari terus mengevaluasi pelaksanaan vaksin. Dan di ekonomi dijaga protokol kesehatannya, sehingga mudah-mudahan akhir tahun ya situasinya sudah bisa lebih terkendali. Itu harapan kita semua, program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar, pandemi dan juga semua aspek yang terdampak bisa kembali pulih. Terima kasih banyak Kang Bima dan juga Pak Miko atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Pak Wali. Ya, sehat-sehat selalu Pak.